Nah guys, kalian bisa lihat sendiri, di sini kita menggunakan data busuk mendapatkan limit pinjaman 3 juta rupiah. Nah, buat kalian yang ingin tahu aplikasinya dan ingin juga pinjamannya cepat di ACC, kalian bisa simak video ini sampai habis. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita sudah ada di dalam aplikasi pinjol ilegalnya yang namanya pinjaman online ilegal. Sistemnya menyadap, dia bisa mengetahui data informasi yang kita miliki. Maka dari itu gue menyarankan buat kalian yang ingin mengajukan pinjaman di aplikasi pinjol ilegal, kalian wajib menggunakan HP cadangan supaya data-data kalian itu aman dari sebar data DC. Dan setelah kalian sudah membaca dan memahami, kalian bisa langsung aja klik pada bagian setuju. Dan seperti yang kalian lihat teman-teman, di aplikasi pinjol ilegal mudah cair 2025 ke Dana tanpa BI checking ini, kita bisa mendapatkan limit pinjaman maksimal 10 juta rupiah. Dan di sini kita langsung aja masuk ke dalam tutorial pengisian datanya. Nah, oke teman-teman, jadi di halaman utama di sini kalian diminta untuk mengisi data informasi pribadi, mulai dari pekerjaan kalian, nama perusahaan, dan juga pekerjaan kalian. Jadi untuk pekerjaan kalian bisa sesuaikan aja dengan pekerjaan kalian masing-masing. Dan untuk nama perusahaan kalian bisa awali dengan CV ataupun PT. Kalian bisa gunakan yang tersedia di Google yang masih beroperasi hingga saat ini. Dan untuk pekerjaan ini kalian sesuaikan kalian itu sebagai apa teman-teman. Dan setelah kalian sudah berhasil menginput, kalian bisa langsung aja langkah selanjutnya. Nah, oke teman-teman, di halaman selanjutnya di sini kalian diminta untuk mengisi data informasi kontak darurat. Jadi buat kalian yang mungkin kebingungan ingin memasukkan nomor siapa sebagai jaminan pinjaman kalian bisa masukkan nomor DC ataupun nomor admin slot. Intinya nomor yang kalian masukkan ke daftar kontak darurat yang kalian masukkan ini nomor-nomor yang masih aktif teman-teman. Dan setelah kalian sudah mengunggah atau menginput pada bagian kontak darurat, kalian bisa langsung aja next ke halaman selanjutnya. Di halaman selanjutnya di sini kalian diminta untuk menginput atau mengunggah foto depan bagian KTP kalian. Dan pastikan ya untuk foto KTP yang kalian unggah ini jelas, tidak blur, supaya untuk nama dan juga nomor KTP terisi secara otomatis. Dan setelah kalian sudah berhasil mengunggah foto KTP bagian depan, di bagian bawah kalian diminta untuk melengkapi seperti agama, status perkawinan itu sesuaikan aja dengan yang ada di KTP, pengalaman pendidikan terakhir sesuaikan dengan pendidikan kalian masing-masing. Dan untuk tujuan pinjaman kalian bisa pilih modal usaha ataupun biaya kesehatan. Dan setelah kalian sudah berhasil menginput ini semua, kalian bisa langsung aja klik langkah selanjutnya. Dan oke teman-teman, di halaman selanjutnya kalian diminta untuk melakukan verifikasi wajah. Jadi kalian bisa mengikuti instruksi yang diminta. Dan di halaman terakhir ini kalian diminta untuk menginput data informasi rekening bank pencairan. Jadi untuk nama pemegang kartu ini harus sesuai namanya dengan KTP yang kalian gunakan sebagai pengajuan pinjaman kalian. Dan pastikan juga ya, buat kalian yang ingin mencairkan ke iWallet Dana ataupun ingin cair ke Dana, kalian bisa pilih Bank Permata ataupun Bank CMB Niaga. Untuk kodenya kalian bisa cek aja di kolom deskripsi. Dan setelah kalian sudah berhasil menginput pada bagian kartu rekening bank pencairan, kalian bisa langsung aja klik langkah berikutnya. Dan seperti yang kalian lihat teman-teman, di aplikasi pinjol ilegal mudah cair 2025 ke Dana ini kita bisa memilih pinjaman maksimal hingga 20 juta rupiah. Dan di sini kita langsung aja teman-teman untuk mereview dan memberitahu kepada kalian nama aplikasinya apa. Jadi untuk aplikasinya ini sudah tersedia di Google Play Store, mendapatkan rating 4,7 dari 1016 ulasan. Dan untuk aplikasinya sendiri bernama Dana Rupiah Pinjaman Online. Jadi kalian bisa langsung install aja dan melakukan galbay dengan aman, karena ini adalah pinjol ilegal yang wajib diberantas hingga bangkrut.
Dan untuk videonya mungkin cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next time.